Aku cuma merasa Bapak yang punya kendali, jadi gak ada kendali. Simpel dan pasti jawabannya. Cepat sekali nih kakak yang di depan. Mungkin teman-teman Nitya boleh dibantu memberikan mikrofonnya kepada yang baju kotak-kotak ini. Yang ini sorry. Sebentar ya, yang ini sudah angkat tangan dulu. Nah, saya lempar aja. Boleh dioper. Oke. Silakan sebutkan nama dan dari media mana. Kemudian pertanyaannya. Nama saya Afrizal dari media Konten. Sebelumnya selamat untuk Pak Jenderal atas kontribusi barunya. Inspirasi dari mana sih bikin lagu Jangan Lupa Berdoa? Terus pertimbangan Pak Jenderal memilih Fajar Sad Boy ikut kolaborasi dalam lagu ini apa mungkin? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Jangan Lupa Berdoa ini sebetulnya sudah kita buat, memang betul dibuat dalam waktu 1 jam pada saat kita melihat bencana alam saudara-saudara kita di Aceh, Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan di Jawa Barat dan beberapa bencana di tempat yang lain. Maka kita punya ide bahwa kita membuat sebuah lagu Jangan Lupa Berdoa. Artinya kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, semoga diberikan kekuatan, ketabahan di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian di bulan Ramadan ini tepat sekali kita launching sengaja di bulan Ramadan, karena memang bulan Ramadan ini kan adalah bulan maghfirah, bulan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesempatan yang baik ini kita berdoa. Doa jangan ibaratkan seperti obat dibutuhkan pada saat kita sakit, tapi doa itu harus diibaratkan sebagai oksigen yang setiap saat akan membantu menghidupi kehidupan kita. Oleh karenanya dengan ayo kita berdoa ini adalah mengajak kita kepada seluruh bangsa Indonesia. Kita mari berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara, dan sesuai dengan janji, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan kita berdoa, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang tidak menyakiti orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak menuduh orang lain, tidak merendahkan orang lain. Oleh karenanya saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, jaga matamu untuk tidak memandang remeh orang lain, jaga mulutmu untuk tidak membenci orang lain, jaga hatimu untuk tidak berprasangka buruk pada orang lain, dan jaga tanganmu untuk selalu bersedekah kepada orang lain. Dan kemudian kenapa saya mengajak Ucok, Bunga, kemudian Fajar Sad Boy dan Jibon, Pablos, ini kebetulan mereka satu manajemen di Juara Production. Ini Juara Kreatif, pimpinannya Pak Coki. Nah, kebetulan saya pembinanya dari Juara Kreatif, sehingga kita mengambil yang enggak jauh-jauh saja. Ya kebetulan Fajar Sad Boy saat ini ya kebetulan saja, dan beliau juga sedang aktif-aktifnya, termasuk Jibon. Sebetulnya ada satu lagi, Naura Bahri yang tidak datang hari ini. Dan mudah-mudahan ayo kita berdoa ini
jangan lupa berdoa ini bisa bermanfaat dan berkenan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Intinya bahwa kalau kita selalu pasrah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan ada jalannya. Dan saya berharap, kebetulan saya penasihat Presiden Bidang Pertahanan Nasional, mari kita bersatu untuk tidak saling menyalahkan orang lain, tidak saling memojokkan orang lain, dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Banyak ujian yang dihadapi, tapi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan, pasti kita akan maju. Yang penting fondasinya adalah kebinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia, maka Indonesia akan selalu jaya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Kak Rudu untuk jawabannya. Baik, terima kasih Mbak. Saya sebelum masuk tentara, saya masuk akademi militer, saya dulu pemain band. Saya dulu penyanyi. Jadi sebetulnya pekerjaan saya itu penyanyi. Tentara ini hobi aja Mbak. Makanya saya mungkin Bang Congki ini kaget juga, baru itu kok syutingnya tuh nggak pakai cut aja, langsung aja. Karena kata sutradaranya kok bisa ya Bang Dudung ya? Ya karena dulunya saya seniman. Kemudian saya pun ya walaupun saya sudah tua tapi jiwa mudanya masih ada lah. Sehingga saya menyesuaikan dengan anak-anak. Ini Fajar Sebo ini anak nomor 2, ini anak nomor 1. Selama di lokasi syuting bandel nggak Pak? Di Di lokasi syuting nggak bandel, cuman makannya banyak. Dan Fajar itu tidak seperti apa yang diberitakan, katanya anggurnya harus non biji, enggak, apa aja dimakan, kecuali plastiknya nggak dimakan. Silakan Fajar. Silakan Fajar dan juga Jibon, apa tantangannya nih untuk berkolaborasi dengan beda generasi? Ya, dan generasi nggak ada kendala sih. Aku nggak merasa nggak ada kendala karena aku cuma merasa bapak yang punya kendali, jadi nggak ada kendala. Simpel dan pasti jawabannya. Udah gitu aja. Gitu aja. Saya punya kendala, cuma punya kendali. Selagi masih bisa dijalani, gaskan. Seperti dialog tadi, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Iya. Jika Anda gagal, ya udah bangkit lagi, coba lagi. Jika Anda menyerah, ingat lebih awal lagi mengapa Anda berani memulai. Ya. Pinter ya Fajar, sekarang siapa sih yang ngajarin Fajar? Amanda. Iya. Oke, kalau Jibon gimana nih untuk challenge-nya ketika membuat music video? Alhamdulillah nggak ada kendala sih, semuanya terus apa ya? Pokoknya nggak ada kendala sih. Lancar. Take ulang terus nggak? Kak, Kalau take ulang kan emang aku kan awalnya kan nggak bisa syuting kan, diajarin terus sama teman-teman. Jadi pas awal-awal aku sering cut gitu. ini Iya. yang bikin syutingnya. Iya. Bikin lagu sama syuting, lamaan syuting ya? Pak Iya Yogi ya? benar. Gara-gara kamu ternyata. Iya, kalau syuting saya emang lama, tapi kalau nyanyi mah gas. Oke, sudah terjawab ya Mbak Yolanda ya. Oke, silakan untuk teman-teman media, ada yang bertanya lagi. Kau di sebelah sini dari tadi mau bertanya. Silakan. Fran.